Persilangan antara tekanan makroekonomi global dan erosi daya beli domestik kini tengah menempatkan industri pariwisata nasional pada titik nadir. Inflasi yang meningkat menjadi 3,08%, diikuti pelemahan nilai tukar rupiah, serta lonjakan harga BBM non-subsidi, telah memicu efek berantai yang menggerus daya beli hingga membebani biaya operasional industri perjalanan wisata. Lalu seberapa jauh dampak nyata dari tekanan ekonomi ini sudah mengguncang ekosistem pariwisata? Dan untuk membahas lebih dalam situasi ini kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum 3 DPP Asita, Bapak Didi Leonardo Manaba. Halo, apa kabar Pak Didi? Cek, kabar baik, Alhamdulillah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Bapak, data menunjukkan inflasi Mei menyentuh 3,08% dan harga Pertamax lonjak 32,1%. Dengan kondisi ini, apakah industri travel agent anggota Asita saat ini masih bisa disebut bernapas atau justru sedang kritis, Pak? Ya, OTW kritis ya. Kita OTW kritis dan memang ada kawan-kawan yang memang jadi segmen pasar kita kan banyak. Ada perjalanan inbound, outbound, perjalanan ibadah, domestik dan lain sebagainya, insentif dan lain sebagainya. Nah, semuanya tentu berdampak karena terkait dengan kalau kita berbicara tentang transportasi, kita berbicara tentang bagaimana daya beli masyarakat, kita berbicara tentang bagaimana komponen ini menyentuh semua lapisan terkait multiplier efek ya daya beli dan masih banyak komponen lain yang sangat mempengaruhi sehingga kalau ditanyakan kami sebagai pelaku perjalanan memang ya betul, betul sekali sangat terdampak dan kami ada beberapa kawan-kawan yang sudah mulai seperti COVID yang lalu eh, berpikir untuk ekspansi bisnis lain. Iya. Di tengah lonjakan harga energi global yang menjadi sorotan utama pelaku usaha perjalanan wisata adalah biaya operasional. Lalu bagaimana pelaku usaha bertahan di tengah kenaikan inflasi serta kemerosotan daya beli saat ini, Pak? Iya. Eh, biaya operasional ini akan kami gunakan untuk membeli semua komponen yang dibutuhkan, khususnya transportasi ya. Nah, kami melihat bahwa bukan hanya naiknya misalnya harga eh, solar ataupun eh, bahan bakar lainnya, tetapi yang lebih miris lagi kelangkaannya. Saya baru-baru dari Sumatera, kelangkaan solar ini sangat mengkhawatirkan sehingga transportasi ini kan kita sangat tergantung dengan bagaimana bergeraknya transportasi ini untuk sektor pariwisata ya. Karena perjalanan ini bukan hanya murni orang berwisata, tetapi ada perjalanan dinas, ada perjalanan bisnis, ada perjalanan untuk liburan dan lain sebagainya ya, wellness dan lain-lain. Nah, ini memang semua sangat berpengaruh. Bukan sekali lagi bukan hanya kenaikan harga daripada bahan bakar itu, tetapi juga kelangkaannya. Ini yang sangat menyulitkan kami, terkhusus dari sektor transportasi itu, ya. Jadi akhirnya banyak pelaku perjalanan memperhitungkan atau melihat kondisi ini disesuaikan dengan bagaimana mereka akan mengatur waktu untuk betul-betul memanfaatkan eh, kapan mereka akan melakukan perjalanan ya itu yang menjadi hal yang perlu saya sampaikan di kesempatan ini ya. Sebagai sektor yang sangat tergantung faktor musiman, libur sekolah dinilai menjadi stimulus mendongkrak sektor wisata. Lalu bagaimana Asita menangkap peluang ini di tengah tekanan daya beli, Pak? Ya, liburan itu butuh budget mas ya. Liburan ini juga memang butuh perencanaan. Liburan ini butuh satu persiapan yang matang, perlu konsultasi dengan pihak kami travel agent ya, bagaimana mereka menyusun perjalanannya sehingga kadang liburan pun juga
karena rasnya permintaan membuat harga itu juga melonjak. Saya masih harus mengatakan bahwa segmentase bisnis kami ada inbound, ada outbound ya, yang mana semuanya sebagian besar tergantung dengan moda transportasi udara. Nah, lonjakan ini juga membuat perencanaan ini kadang harus diperhitungkan jauh hari sebelumnya. Merencanakan suatu perjalanan seperti liburan ini juga akhirnya ada beberapa market atau masyarakat yang mungkin memilih ya udah kita liburannya melihat di daerahnya mungkin mereka akan berpikir untuk membeli tiket pesawat ya mereka akhirnya jalan-jalan di kotanya aja mau spend waktunya di mungkin di kabupaten kota di sekitar apa namanya kotanya atau di provinsinya yang tidak menggunakan mungkin moda transportasi udara dengan perhitungan uh, budgeting dengan perhitungan perencanaan tadi. Nah ini semua mereka perhitungkan mas. Jadi tidak liburan memang ini bisa mendongkrak pergerakan. Saya katakan pergerakan karena ada yang pergi, ada yang datang ke ada yang datang masuk ya, ada yang keluar dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu sudah tidak terlalu bisa mendongkrak bagaimana pergerakan ini bisa menjadi satu alternatif untuk mereka melakukan perencanaan perjalanan secara matang dilihat dari eh, tingginya atau lonjakan semua komponen yang naik tadi. Ya. Data Bank Dunia dan Mandiri Institute menyebut kelas menengah menyusut drastis. Artinya pasar utama wisatawan domestik sedang hilang, Pak. Apakah artinya traveler kelas menengah sebenarnya sudah tidak lagi di pasaran? Apakah ada langkah radikal merombak model bisnis, Pak? Kami khawatir ya, kami khawatir memang ada beberapa segmentase. Saya tidak mau mengambil segmen menengah. Ya, kalau segmen atas memang sudah bisa kita lihat bahwa mereka memang mungkin masih mempunyai perencanaan perjalanan, menyiapkan budget untuk melakukan perjalanan. Tapi menengah dan segmen bawah memang juga sudah betul-betul sangat sangat memperhitungkan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa memang komponen yang dikatakan tadi menengah atau perjalanan bisnis, perjalanan insentif, ya ada beberapa jenis-jenis karakteristik wisatawan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan, ya. Sekali lagi segmentasi yang kita sebut menengah ini akan melihat eh, waktu atau momentum yang tepat untuk mereka melakukan perjalanan. Ya mungkin pada saat mungkin pada saat ada event tertentu, momentum tertentu, ya mungkin ada apa namanya mengunjungi uh, sosial activities atau mereka kunjungan sosial, kunjungan organisasi dan lain-lain, ya itu mereka rangkaikan dengan situ di momen itu. Tetapi kalau memang mengkhususkan untuk mereka membudgetkan untuk perencanaan perjalanan jangka menengah, jangka panjangnya itu yang akan yang sudah menyulitkan kami. Jadi kami cukup terbantu dengan banyaknya kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan pemerintah yang mudah-mudahan kami harapkan tidak dihentikan untuk bisa diadakan di seluruh provinsi di Indonesia untuk kembali digerakkan. Karena ini betul-betul dirasakan bukan hanya kami pelaku perjalanan, tetapi seluruh lapisan masyarakat. Multiplier efeknya betul-betul sangat-sangat dirasakan. Demikian. Pemerintah kembali memberikan diskon aftur dan PPN DTP 100% pada libur sekolah ini. Tapi data menunjukkan ini hanya stimulus temporer. Apa kebijakan konkret yang dibutuhkan saat ini agar kebijakan tidak terkesan jadi sekedar pemadam kebakaran, Pak? Ya, kami apresiasi ya upaya yang dilakukan pemerintah untuk insentif ini. Tapi di sisi lain juga banyak hal-hal juga yang harus disupport ya. Kebijakan-kebijakan ini penting ya. Bukan hanya stimulus ya, bukan hanya ini tapi regulasi-regulasi yang lain juga ya kemudahan-kemudahan yang mungkin bisa dilakukan pemerintah terkait dengan perjalanan ini ya. Contoh, saya langsung
contoh konkret aja, ya. Mungkin dari sisi insentif perjalanan, ya paket-paket meeting, ya, biarkanlah kementerian, BUMN dan semua sektor yang dibawa pemerintah ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan perjalanan, ya, meeting atau dan lain-lain itu keliling Indonesia, ya. Sangat banyak apa namanya destinasi, sangat banyak fasilitas yang berada di kota-kota besar di Indonesia yang juga bisa menyiapkan infrastruktur dan fasilitas itu untuk uh, kebutuhan perjalanan-perjalanan dinas dari pemerintah. Istilahnya dibuka kerannya supaya perjalanan ini juga kita terbantu dari sektor perjalanan pemerintah. Di sisi lain, mungkin kebijakan-kebijakan kami dimudahkan, ya, dari sisi apa namanya uh, supporting dari ya seperti tadi, ya, stimulus untuk memberikan insentif dari perjalanan menggunakan pesawat udara, ya, dan lain-lain, kemudahan-kemudahan yang lain, ya, membenahi fasilitas, membantu kami untuk berpromosi, membantu kami untuk melakukan business matching dengan negara-negara yang lain sehingga kami berupaya bisa mendatangkan wisatawan dari luar. Karena promosi ini juga tidak bisa berhenti. Upaya itu yang kita butuhkan dari supporting pemerintah. Lonjakan biaya hidup memaksa wisatawan mencari travel agent yang menawarkan paket lebih murah. Akhirnya praktik OTA ilegal makin menjamur, bahkan tak jarang yang berujung pada penipuan. Apakah Asita melihat pemerintah lambat mengantisipasi dan tidak ada tindakan hukum yang tegas terkait OTA ilegal ini, Pak? Nah, ini yang kita khawatirkan, ya. Banyak bukan murni pebisnis pariwisata yang memanfaatkan ini. Kami sayangkan masyarakat yang hanya melihat dari media sosial, dari iklan dan lain-lain terkait dengan promo-promo yang ditawarkan oleh travel yang tidak bertanggung jawab, yang ilegal. Ya, mungkin dia malah tidak berizin. Nah, ini kami khawatirkan. Untuk itu, Asita selalu menghimbau agar masyarakat bisa cerdas, memilih travel-travel di bawah naungan Asita tentunya, yang berizin, melihat dari pengalamannya, lihat dari reviewnya, mengambil referensi dari kawan-kawannya mungkin yang sudah pernah memakai jasa biro perjalanan itu, ya. Karena sekali lagi memang ini sangat-sangat kita khawatirkan. Tidak jarang permasalahan travel yang notabene merusak citra biro perjalanan atau travel agent yang lain, ya, yang sudah juga banyak berkontribusi terhadap uh, industri pariwisata, menggerakkan wisatawan masuk dan keluar, itu dirusak oleh segelintir uh, travel agent yang tidak bertanggung jawab, yang memang tidak mempunyai izin, ya, yang niat nawaitunya beda, niatnya lain, ya, tidak murni. Jadi saya sekali lagi melalui momentum ini juga menghimbau masyarakat untuk lebih jeli melihat. Kita tidak bisa tergiur hanya karena promo, hanya karena harga yang murah, tidak. Eh, kita butuh dilayani, kita butuh pelayanan. Pelayanan itu butuh biaya, ya. Tidak mesti mahal, tetapi saya yakin, ya, kalau kita sudah percaya dengan travel agent yang sudah menjadi berpengalaman dan memang itu legalitasnya jelas, saya kira itu bisa membantu kita untuk merancang perjalanan. Kita bisa konsultasi, ya, karena kami ini yang disebut travel konvensional, bukan online, ya, tapi prakteknya online juga, karena kan kita berkomunikasi lewat media sosial dan lain sebagainya. Uh, ini kita akan memberikan solusi, kita akan memberikan konsultasi terkait dengan rencana perjalanan-perjalanan daripada masyarakat atau para travelers. Ya, lantas peran pemerintah seperti apa, Pak? Apakah sudah ada kejelasan atau justru lambat, Pak? Saya kira pemerintah harus bisa juga melihat, ya, membantu kami sekali lagi, ya, untuk uh,
bagaimana kami bisa berpromosi karena biaya promosi ini kan sangat tinggi dengan income kami yang sudah mulai agak susah ya. Sektor pariwisata khususnya travel agent ini membutuhkan biaya promosi yang cukup tinggi. Nah, kami terkendala itu. Upaya pemerintah kita harapkan untuk membantu kami, menggerakkan kami untuk berpromosi, untuk bagaimana membranding negara ini, memperlihatkan indahnya negara ini ke dunia luar. Ya, kita tidak bisa hanya melalui media sosial atau platform yang dibuat oleh pemerintah saja. Secara individu masing-masing travel agent kami mempunyai produk yang sangat banyak. Kami sangat mengharapkan kami bisa bertemu dengan para pelaku bisnis yang sama di luar sana. Ya, contoh banyaknya event-event travel mart, travel fair yang diselenggarakan baik dalam negeri ataupun luar negeri, itu kami butuh supporting dari pemerintah untuk membuat kami bisa bertemu dengan mereka untuk mempromosikan, menjual, membranding destinasi-destinasi yang sangat indah di negara ini supaya kami bisa menggerakkan wisatawan masuk ke Indonesia maupun juga dari segmentasi bisnis keluar untuk pergerakan wisatawan. Banyak destinasi wisata di luar Jawa seperti Sulawesi dan Indonesia Timur kini mati suri karena harga tiket pesawat. Jika Betul. pariwisata di luar Jawa terus bergantung pada moda udara, apa risiko terbesar yang harus dihadapi ke depan, Pak? Iya, ini sangat miris karena kalau kita mau menggunakan alternatif dengan kapal laut, ya, membutuhkan supporting yang sangat besar juga. Kapal laut ini harus di makeover, contoh pelni kita dibuat sebaik mungkin sehingga dalam tanda petik agak mirip dengan kapal pesiar untuk merangsang kenyamanan orang menggunakan moda transportasi laut. Sehingga lamanya kita dengan memperhitungkan lamanya kita di perjalanan menggunakan moda transportasi laut itu juga uh, bisa terobati dengan kenyamanan dan fasilitas yang ada. Ada beberapa juga dari swasta, ya. Contoh dari misalnya dari Makassar ke Surabaya ada moda transportasi laut yang sudah mulai juga membenahi kapalnya, ya. Ini saya kira menjadi hal yang utama, pelayanan, ya, kenyamanan, fasilitas yang perlu dibenahi sekali lagi sehingga kita betul-betul melihat bahwa moda transportasi laut itu sangat menjadi alternatif untuk digunakan oleh wisatawan. Sehingga waktu yang ditempuh untuk kita menggunakan moda transportasi laut sebagai alternatif perjalanan kita dengan waktu yang tentunya lebih lama, itu bisa kita lakukan karena adanya kenyamanan, fasilitas, dan tentunya safety dan lain-lain yang perlu dipikirkan untuk membuat wisatawan ini bisa juga merasakan itu, begitu. Jadi saya kira kalau negara kita ini adalah negara kepulauan yang sangat luas, ya kita betul-betul sekali lagi sangat tergantung dengan yang namanya moda transportasi udara. Jadi memang itu hanya menjadi opsi tadi, itu hanya menjadi alternatif atau opsi, tetapi sekali lagi kebijakan-kebijakan yang ada kita harapkan memang, ini tiket pesawat sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. Itu menjadi pertanyaan utama orang akan bertanya pertama itu berapa harga tiket pesawat apabila mereka akan merencanakan perjalanan khususnya untuk domestik. Ya. Lalu jika harga tiket kembali mahal, apa skenario terburuk yang Bapak waspadai terjadi di sektor pariwisata ini, Pak? Penurunan yang cukup signifikan. Tiket pesawat sekali lagi, Mas, menjadi komponen utama, menjadi komponen yang pertama ditanyakan oleh wisatawan.
Tidak ada jalan lain. Oke, saya mau ke sini, saya mau ke Sumatera, saya mau ke Papua, saya mau ke Ambon, saya mau ke Jawa, saya mau ke Sulawesi, mau ke Kalimantan. Yang pertama ditanyakan adalah berapa harga tiketnya. Berapa harga tiketnya? Satu-satunya solusi adalah kalau kita agak susah menurunkan harga tiket pesawat, saya sebut kita aja ya, opsinya, alternatifnya adalah mungkin salah satunya adalah memperbanyak maskapai lain yang akan bersaing di rute domestik. Lalu selain promosi, apa pesan terbuka Asita di tengah kondisi krusial saat ini, Pak? Iya, selain promosi ya, ini negara ini sangat indah. Negara ini sangat banyak, alamnya sangat bervariasi ya, budayanya sangat kaya ya, sangat banyak apa namanya destinasi yang mungkin masyarakat atau para travelers belum lihat ya. Masih banyak eh, keindahan alam yang belum kita eksplor. Untuk itu saya kami mewakili Asita menyarankan masyarakat agar berwisata mungkin alternatifnya di Indonesia aja ya, tetapi kita juga perlu memikirkan bahwa melihat segmentasi pasar di negara ASEAN ini cukup besar, dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, dari Filipina dan lain sebagainya, itu cukup uh, menjadi market yang cukup baik ya. Banyak paket-paket wisata sekarang yang tidak hanya sekedar apa namanya menjual destinasi wisata alam, tetapi juga banyak alternatif ya, kita bisa melihat wellness tourism ya, kita bisa meng-create paket-paket budaya ya, interaksi dengan masyarakat ya, kita bisa meng-create banyaknya special interest paket tour yang mungkin menjadi opsi-opsi lain. Tetapi sekali lagi yang ingin saya katakan adalah destinasi wisata di Indonesia ini sangat banyak, masih banyak objek wisata, keindahan alam ya yang belum dilihat oleh masyarakat atau perputaran wisatawan di Indonesia yang belum dilihat. Ini juga akan insya Allah mungkin kalau kita berwisata, masyarakat di Indonesia berkeliling di Indonesia saja akan membuat perputaran ekonomi itu berada di Indonesia juga. Saya ambil contoh saja satu, di negara Cina misalnya, mereka dengan berputarnya 1 miliar lebih masyarakat di Cina akan membuat perekonomiannya saya kira bisa berputar di negaranya sendiri. Ya itu yang kita harapkan. Untuk itu sekali lagi alternatifnya adalah memang uh, adalah betul-betul harga tiket pesawat ini harus menjadi perhatian utama untuk bisa kembali diturunkan lagi. Demikian. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Dedi untuk Sama-sama. waktu dan diskusinya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu Pak Dedi. Salam sukses, salam sehat selalu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Report akan kembali dengan berita penting lainnya. Yang didukung oleh